kita lanjut lagi nih Pak. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Inner child ini banyak nanya ternyata ya. ya. Iya. Tadi sesi break tadi udah kita sesi curhat sebenarnya. Kita tarik ke sini aja pertanyaannya. Ayo Bun. Ini Pak, bagaimana kita dapat memahami kebutuhan dan keinginan dari setiap inner child kita untuk mencapai keseimbangan emosional dan psikologis? Nah, ini terkait dengan identifikasi ya, terkait juga dengan karakteristik. Makanya kemudian kita sekarang masih harus melihat bagaimana kebutuhan sama keinginan dari inner child. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah kita tidak sedang menghabiskan keinginan inner child. Nah, tadi contoh Bliswas tadi sangat bagus sekali. Bliswas bilang, kalau sekarang saya membeli sesuatu yang masa kecil saya tidak bisa kebeli. Akhirnya sekarang saya kerja, saya punya uang, saya mau dong beli. Oh, masa kecil saya nggak bisa beli itu kok. Nah, ini kalau kemudian pertanyaannya adalah, sampai kapan atau berapa banyak barang-barang yang tidak bisa kita beli waktu kecil akan kita beli pada saat kita punya uang? Seberapa banyak? Oh, pasti akan banyak. Berapa tahun waktu masa kecil yang belum? Kalau mungkin cewek ngelihat berbagai macam boneka, semuanya mau dibeli. Karena tetangga beli ini nggak bisa, nggak beli. Mobil-mobilan misal, berapa banyak? Dulu mobil-mobilan itu kan seneng kan, waktu kecil kan. Terus tetangga yang kaya itu koleksi mobil-mobilan yang dari besi, itu udah, kapan dia bisa beli kayak gini gitu. Kemudian robot-robotan. Ya, robot-robotan sebelum ada film Transformers, zaman kita kecil, itu sudah bagus kan. Yang bisa nembak, kemudian buka sininya, muter, gitu. Bapak inner child-nya keluar. Dulu kalau pengen lihat itu di bakul jamu Pak ya. Kok malah bakul jamu Pak Ben? Iya, bakul jamu itu dulu kan bakul obat itu Pak. Obat itu kan untuk mengumpulkan orang, itu kan mainannya robot-robotan. Zaman dulu ya. Iya. Mobil remote itu kan sudah ada zaman dulu kan, sudah ada. Nah, kalau kita mau memenuhi keinginan yang dulu belum terpenuhi saat kecil dan sekarang tumbuh menjadi inner child, pertanyaannya adalah seberapa banyak yang mau kita penuhi dan sampai kapan kita mau memenuhi itu. Ini kan pertanyaannya kan. Iya. Nah, kalau itu kita turuti kan nggak bisa habis. Karena mungkin kan akan banyak sekali. Banyak sekali yang masa kecil kita kalau memang kita itu pas-pasan ya. Kecuali kalau mereka kecilnya udah kaya, ya udah dapat semua. Itu ceritanya lain lah. Tapi kayak Pak Ben tadi cerita ada majalah ya. Majalah Hai. Saya dulu juga baca majalah Hai itu di tetangga. Karena ya langganan itu tetangga. Seneng banget dulu. Dapat tetangga baik hati, Pak. Itu tetangga baik hati karena selalu ngasih itu di tempat ruang depan gitu. Jadi kita bisa baca itu sesuka kita gitu. Atau dulu TV kan. Dulu saya masa kecil saya kan belum punya TV. Saya juga pernah nonton di rumah tetangga. Iya, rame-rame kan. Iya. Itu repotnya kan kalau tetangga ngunci pintunya kan, kecewa gitu. Waduh, nggak bisa nonton TV ini. Udah ditunggu-tunggu hari Minggu pagi. Tahu-tahu pas jamnya nutup pintu. Ya, dulu itu zaman TV, kemudian zaman video VHS. Ya, VHS Betamax itu kan pendekar burung Raja Wali. Nah, itu kan masih kaset video kan, dia nggak tahu dia. Saya barusan. Sampai engtai kan. Itu kan serial kalau tetangga nyetel itu dengan videonya itu, itu udah sangat-sangat luar biasa sekali. Sampai kita yang melihat itu di dalam itu penuh. Jadi kita ngelihatnya itu dari jendela loh. Jendela, Vi. Bayar 1.000 tuh Pak. Kalau itu gratis di kampung saya. Oh, itu bayar 1.000. Ada yang bayar 1.000 ya? Ya ampun. Sampai dari jendela loh, hanya untuk ngelihat sampai engtai. Sampai engtai ya. Ya, pendekar pemanah burung Raja Wali.
Kan sekarang di Remak ya itu muncul lagi ya, Pendekar Pemanah Burung Raja Wali. Wah, itu zaman videonya itu keren, itu dicari banyak orang itu. Itu kemudian di searching biar nggak roaming ya. Kemudian zaman Voltus ya. Voltus 5. Nggak tahu juga Voltus. Coba Pak Ben. Voltus itu mungkin sekarang itu cikal bakalnya Transformer. Dulu itu Voltus sudah ada, Voltus 5 itu sudah ada. Ya robot juga. Tapi keren, jadi kita ingat ada bagian-bagian masa kecil kita kalau kita pas-pasan, ya kayak saya ini pas-pasan, orang tuanya pas-pasan, nonton video itu nggak punya TV belum ada, bahkan majalah itu harus ke tangga karena orang tua tidak langganan majalah, mahal kan? Iya. Terhitung mahal warna, majalah warna zaman dulu. Nggak langganan Hai, kalau kakek saya itu langganan penyebar semangat. PS. Itu masih ada nggak di Surabaya kan? Itu Surabaya kan? Kakek saya itu sampai langganan yang Surabaya itu penyebar semangat, yang Jogja itu Joko Lodang. Joko Lodang itu sama-sama majalah Jawa. Saya nggak tahu kalau Joko Lodang. Makanya karena di video teman ngopi yang sebelumnya itu ada yang komen, jangan cuma bisa ngomong aja tentang Honocoroko, tapi bisa baca aksara Jawanya. Nggak tahu dia. Nantang. Dikira kita ngomong-ngomong gini tuh kita nggak ngerti aksara Jawa. Kita ngomong dagadu gitu. Nggak ngerti aksara Jawa, dikira kita nggak bisa baca Honocoroko. Wah, dengan segala pangkon, dengan segala apanya. Sini, bawa sini. Ya. Sini ngopi bareng sini. Tapi kembali ke inner child tadi, kalau kemudian seperti contohnya beli swas tadi, seberapa banyak yang harus kita penuhi dan sampai kapan hal itu harus kita penuhi? Maka kan pertanyaannya bukan, identifikasinya bukan tentang keinginannya, tetapi tentang yang dibutuhkan pada saat anak-anak itu. Misalnya kalau hanya robot-robotan, apakah benar dulu waktu kecil itu saya butuh robot-robotan, gitu kan? Yang ditelusuri bagian kebutuhan. Kebutuhannya, iya. Kalau beli kita buat cuma memuaskan saat itu, gitu, ya artinya kan nggak koleksi nggak banyak, mungkin bisa 1-2, terus kita terpuaskan, tentang kita terpuaskan, itu nggak apa-apa, selama kita menyadari bahwa hal itu bukan ketergantungan, sehingga setiap saat kita ingin membuktikan bahwa masa kecilku yang aku nggak bisa beli ini sekarang bisa aku beli semua. Ya, jangan sampai menjadi seperti itu oke gitu, itu oke. Jadi bukan tentang keinginannya. Kalau bisa kemudian menyadari 1-2 seperti tadi itu bagus. Tetapi yang paling mendasar adalah yang aku butuhkan saat kecil itu dulu apa? Misalnya gini, robot-robotan tadi lah contoh. Orang tua saya nggak bisa beliin robot-robotan. Nah, kalau hanya bentuknya robot-robotan, itu kan keinginan saya kan? Keinginan terhadap satu bentuk mainan. Tapi hal yang paling mendasar dari robot itu apa? Kan rasa senang saya. Nah, ketika saya menemukan bahwa kebutuhan saat kecil itu adalah rasa senang, pertanyaannya adalah, haruskah dengan robot? Haruskah dengan robot? Nah, robot itu kan hanya sebagai satu sarana agar saya merasa senang. Nah, robot ini keinginan. Nah, kebutuhannya adalah rasa senang. Rasa senang saya. Pada saat saya ingin senang, pada saat butuh senang, saya ingin robot saat itu karena saya melihat robot di tetangga. Jadi men-trigger, saya pengen itu. Iya betul. Jadi kalau korelasinya dengan beli swas tadi, yang kita cari adalah bukan bagaimana cara saya memuaskan kesenangan saya. Kalau saya memuaskan keinginan saya untuk senang, maka yang akan saya lihat adalah wujud. Beli robot, beli mobil gitu.
Iya, kayak tadi temennya beli sos ya Pak, maksudnya udah umur sekian terus dia ingin membeli itu dengan alasan ya pengen membalas, dan kemarin saya nggak bisa beli, sekarang udah punya uang, saya beli nih, tujuannya padahal ya sama kan, ingin menghadirkan rasa senang itu tadi Pak. Nah, tapi kalau yang kemudian kita menemukan inti dasarnya adalah kebutuhan saya senang, saya kecil, kan tidak harus dengan robot. Iya ya. Bisa diganti dengan apapun Pak ya. Bisa diganti dengan apapun dan bisa didamaikan. Bisa didamaikan. Artinya kita harus berbicara kepada inner child kita. Sebetulnya yang bikin kamu senang apa sih? Kan aku tidak harus beli barang-barang yang waktu kecil dulu nggak bisa aku beli. Gambarnya aja sekarang ya. Iya, itu bisa. Kemudian kan kita damaikan kan. Nah kalau menurut kamu sekarang apa yang bisa membuat kamu senang dengan tidak membeli itu? Bisa nggak? Ada nggak yang lain? Atau ini loh gambarnya sekarang yang bisa aku berikan sama kamu. Iya. Jadi tidak tentang barang yang berwujud yang menyebabkan pada saat saya kecil itu senang. Iya. Nah itu tadi kan, kalau itu pertanyaannya seberapa banyak? Pasti banyak sekali. Sebenarnya kalau itu dia anggap sebagai suatu kebutuhan, beli 1 2 seperti yang tadi dibilang beli sos ya. Beli 1 atau 2 aja sebenarnya udah cukup. Iya. Kalau tidak terjebak, beli 1 2 cukup. Beli 1 2 1 bulan ini Pak, di bulan depan beli 1 2 doang. Akhirnya 1 lemari sendiri ya. Iya. 1 kamar sendiri. Jadi koleksi itu. Nah itu yang mesti harus 1 2 kan puas, terus nanti kan 1 2 lagi. Maksudnya memenuhi kebahagiaan yang tertunda gitu. Iya. Tapi kan ini tadi kan kalau kita merasa itu kebahagiaan yang tertunda mau sampai kapan? Energi kita. Ya makanya kalau memang bisa seperti beli sos tadi hanya 1 2 atau 3. Karena kadang gitu, kalau nih, misalnya gini. Ini kita perluas sedikit ya, misalnya kecewa, misalnya kecewa. Misalnya ada pasangan yang kecewa dengan pasangannya. Kemudian untuk mengobati kecewa itu diselingkuhi lah misal. Iya. Kemudian untuk mengobati kecewa ini nggak ada jalan lain, misalnya, kecuali dia selingkuh juga. Walaupun ini tidak dibenarkan ya, karena membalas api dengan api. Tetapi apabila itu menyembuhkan lukanya, kita lihat dari sisi yang lain. Apabila itu menyembuhkan lukanya dan itu caranya dia untuk berdamai, setelah itu oke, misalnya nggak lanjutin lagi, udah puas, sudah bisa menyembuhkan lukanya sendiri, ya mau ngapa lagi? Kalau itu yang membuat dia berdamai sama lukanya. Iya. Kalau itu membuat dia berdamai sama lukanya. Tetapi kalau datang nggak bablas ya Pak? Iya. Dan diulangi lagi. Nggak bablas, bukan maksudnya udah sembuh, kok enak yang ini, udah bablas lagi. Mancing. Kalau datang ke konsultan nggak mungkin disarankan itu kan? Saya dikhianati oleh suami saya, ya udah. Hianati lagi. Konsultannya masa ngomong gitu kan? Nggak juga kan? Nggak bijak dong. Coba konsulnya sama saya aja. Mau saya bantu cariin. Tapi kan ada, maksudnya gini, ada orang-orang yang hanya bisa berdamai dengan cara-cara ekstrim. Nggak semua orang. Tetapi ada orang-orang yang bisa berdamai hanya dengan cara-cara ekstrim. Dan menurut sudut pandang Bapak, itu sebenarnya oke gitu. Walaupun itu tergantung karakteristik ya. Tergantung karakteristik orang ya. Orang lain yang ekstrim, masa dia harus selingkuh untuk sembuh. Tapi is it okay ya menurut Bapak ya? Karena itu karakteristik. Ada yang cukup banyak memaafkan. Ada. Dan nggak harus seperti itu. Ada yang marah-marah dulu, yang penting saya maki-maki, habis itu saya maafin kok, tapi saya maki-maki dulu. Iya, atau ada yang dengan bakar rumahnya sendiri, bisa ya kan? Atau malah dengan cara yang lebih ekstrim lagi, saya biayai. Setiap weekend bilang, itu kan, kok kamu nggak check-in? Tak transfer uangnya. Baik, bener Pak. Iya. Ekstrim. Wah itu jangan-jangan pembunuh berdarah dingin gitu. Begitu cekin pulang udah disediain kopi. Kamu capek kan? Nah, gitu kan. Kayaknya kamu lelah
minum kopi hangat dulu ya. Kan capek dong. Begitu ini nggak sadar sianida. Pembunuh berdarah dingin. Tapi ini yang mesti harus kita waspadai, harus kita perhatikan, kan harus kita waspadai, jangan sampai terlarut. Kayak tadi kalau hanya 1, 2, 3 beli sesuatu yang nggak bisa kita beli masa kecil ya oke. Iya. Tapi kemudian kalau itu jadi satu lemari, jadi satu kamar tersendiri untuk itu, ini sama aja kita mengikuti ego yang nggak ada ujungnya. Sampai kapan dan seberapa banyak. Jadi keinginan masa kecil itu hanya jadi pembenaran dia saat itu. Hari jadi pembenaran, iya. Dan repotnya itu barang-barang yang tidak fungsional secara keseharian. Oh, sudah pasti nggak fungsional. Pasti, Pak Ben. Iya. Karena mungkin jadi gini ya Pak ya. Waktu kita kecil kan kita belum bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Mungkin kalau misalnya anggaplah mobil-mobilan. Sebenarnya beli satu cukup kan kalau hanya untuk main. Tapi kan namanya kita masih kecil kan. Kita pengennya beli banyak. Tapi mungkin orang tua terbatas. Akhirnya terpendamlah keinginan itu. Pada saat besar, udah punya gaji nih, udah beli yang banyak gitu kan. Nah tanpa kita sadari kan waktu si kecil ini kan belum bisa membedakan kan Pak. Iya. Ya dia nggak bisa membedakan yang dia seneng, yang dia tahu kan seneng. Iya. Nah artinya bahwa dia tidak bisa membedakan barang apapun itu nggak jadi masalah. Sebetulnya yang jadi perhatiannya adalah rasa senangnya ini muncul. Nah karena dia tidak bisa membedakan, maka rasa senang ini dianggap itu berasal dari benda tertentu, barang tertentu. Karena memang belum bisa bedain. Jadi apa yang membuat kita rasa senang? Mari kita telusuri. Tapi bukan memilih karakteristik yang ekstrim tadi ya. Iya, kadang-kadang muncul sih Pak. Itu untuk kasus-kasus tertentu. Iya, boleh. Oke lah. Jadi artinya kita jangan jangan menghakimi lah kalau kita melihat hal seperti itu kan. Kita nggak pernah tahu. Iya. Dalam diri orang lain. Iya, atau apa yang sudah dilaluinya pada saat kecil yang perlu diselesaikan sama dia juga kan. Iya, kita nggak bisa mengukur itu ya. Ya dari luar itu kita nggak bisa melihat hal itu. Apapun tindakan atau keputusan yang dilakukan seseorang, sama sekali kita pihak luar itu nggak bisa menilai. Kenapa kok dia melakukan ini? Kenapa kok dia melakukan ini? Gitu. Nah kalau kita menjadi netizen Indonesia udah pasti lebih pintar daripada yang melakukan. Iya udah pasti Pak. Dia pasti tahu. Oh dia itu kayak gini. Oh dia itu kayak gini. Orang itu. Ya. Lebih tahu dari yang melakukan. Iya. Contohnya sedikit lah, walaupun ini keluar dari Inner Peace. Asam sulfat dan asam folat. Nah, itu dia. Ini kan sekarang dibesar-besarkan kan? Iya. Keliru menyebut asam folat itu menjadi asam sulfat. Iya. Nah, kalau saya melihat sama-sama fatnya, sama-sama ada A-nya, apakah tidak wajar orang hanya keselip mau bilang folat menjadi sulfat? Iya, walaupun definisinya maknanya jadi jauh, tapi karena memang bapak-bapak ya. Iya. Ya kan bapak-bapak mana tahu kecuali ibu-ibu ya nggak misalnya waktu mungkin hamil pernah disarankan dokter jadi mengenal pernah mungkin ya minimal adalah pengetahuan tentang itu. Kalau bapak-bapak kayaknya juga memang nggak familiar sama. Nah kalau jauh V misalnya yang harus disebut itu adalah asam folat gitu kan. Kemudian jauh banget. Kalau folat dan sulfat masih slip lidah masih inilah. Keplesetnya itu masih oke. Kalau kemudian yang disebut itu jauh misalnya, nggak ada F-nya, nggak ada lat-nya, apa contohnya? Asam amino. Asam amino itu misalnya, itu kan jauh banget. Ini kan enggak. Dan siapapun itu kan bisa mengalami kepleset. Slip slip lidah ya. Ya contohnya dokternya Bunda. Iya Pak, itu dokter saya bikin saya kaget kan. Saya lagi ke UGD itu kan dibilang ibu kena cerebral palsy. Saya kaget kan. Cerebral palsy itu kan penyakit yang dari lahir gitu dari saya sampai searching dulu. Apa hubungannya ini sama saya gitu. Tanda-tanda juga nggak ada. Nah, bukan cuma satu dokter yang salah bilang itu. Jadi sampai 2 dokter berbeda itu mengatakan bahwa saya kena
Cerebral palsy. Padahal sebenarnya Bell palsy. Nah, Cerebral palsy dan Bell's palsy. Bell's palsy. Iya. Deket ya? dekat pengucapannya Pak, tapi kan maknanya jauh Iya, kan. Iya. Nah, Bunda memahami itu ya mungkin salah pengucapan aja. Tapi karena identifikasinya menurut Bunda nggak kena itu akhirnya ya Bunda bisa terima. Ya dokter aja artinya bisa salah. Iya, kan? iya. Salah, gitu. Orang yang bergelut tiap hari dengan penyakit itu bisa salah. Nah, apalagi yang cuman yang bukan ucapan kita sehari-hari kan, seperti asam folat, asam sulfat itu. Iya, dan itu pun istilahnya yang dinyinyirin itu salah satu calon kan. Jangan kan itu, saya juga salah nyebut Austria menjadi Australia pada saat bikin konten kan. Saya lupa bikin konten apa, saya lagi ngomongin tentang Austria. Kemudian saya menyebutnya Australia. Itu aja lama ya Pak Imbang. Lama yang nyinyir itu. Netizen Pak, biarkan mereka nggak bisa, kan nggak bisa bedain antara Austria dan Australia. Padahal dia belum pernah ke sono Pak. Padahal belum pernah, iya, belum pernah. Nah, kecuali kalau saya mau nyebut Austria itu menjadi Cina misalnya. Jauh. Amerika, kan jauh kan. Ini Austria, Australia. Slip itu karena pengaruh kamera kan bisa. Pengaruh lighting juga bisa itu. Kalau dokternya tadi Bell palsy sama cerebral palsy. Mirip lah ya. Kecuali dia menyebutnya Bell boy. Makanya itu juga nggak nyinyir Pak Ben. Lah, kalau Bunda malah dikatakan ibu ini penyakitnya adalah bell boy gitu. Bunda malah, loh kok dokter tahu? Ya, Bunda tahunya yang bad boy Pak. Berarti dokternya perlu saya benarkan ya. Iya. Bukan bell boy dok, bad boy. Dilurusin ya. Bunda, dokter kok tahu kalau inner child saya suka bad boy ya? Jadi malu. Kasih emotnya tutup muka. Kayak kita seruput kopi supaya nggak jadi bad. Nah.